Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Fadlu Ilmi Salaf, buah karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini kajian hanya selingan sebelum memasuki pembahasan kitab Madarijus Salikin. Insyaallah dalam pertemuan-pertemuan ke depan kita juga akan usahakan sesekali ada pembahasan yang berbeda supaya pembahasan Madarijus Salikin ini tidak terlalu monoton, boleh juga bisa juga membosankan nantinya. Baik, saya kira bapak-bapak sudah ada kiriman dari Pak Kiki Hafizahullah mengenai ringkasan kajian dalam dua pertemuan ini. Belum. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sumber ilmu ada dua, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau juga mengatakan bagaimana cara menggali ilmu dari dua sumber ini. Kata beliau, gunakanlah pemahaman salaf dalam menggali ilmu dari kedua sumber tersebut. Semua pemahaman yang digunakan untuk menggali Al-Quran dan hadis selain pemahaman kaum salafus saleh akan menghasilkan pemahaman yang keliru. Ada orang-orang yang berusaha memahami keduanya dengan pemahaman logika. Muncullah Mu'tazilah. Ada yang mencoba memahami keduanya dengan pemahaman dengan pemahaman perasaan, sehingga muncullah berbagai aliran-aliran tasawuf yang tidak benar. Aliran-alirannya sebagian sih masih lurus. Jadi semua pemahaman-pemahaman yang digunakan menggali Al-Quran dan hadis tidak akan menghasilkan hidayah dan kebenaran selain pemahaman yang digunakan adalah pemahaman kaum salafus saleh. Anda perlu juga untuk memahami kaum salafus saleh itu siapa. Jadi Anda jangan berpikir kaum salafus saleh itu adalah fulan dan fulan, manusia akhir zaman. Di akhir zaman ini tidak ada salafus saleh. Salafus saleh itu adalah Rasulullah SAW termasuk salafus saleh. Sahabat-sahabat termasuk salafus saleh. Tabi'in dan tabi'in, mereka lah yang secara resmi dinamakan salafus saleh. Nah, adapun guru-guru kita, adapun syekh-syekh kita, mereka tidak dinamakan salafus saleh. Karena sebagian kita mengatakan ini pendapat kaum salaf, padahal pendapat gurunya. Kalau cuma pendapat guru itu bukan salaf. Baiklah, sumbernya Al-Quran dan hadis, alat menggalinya adalah pemahaman kaum salafus saleh. Nomor dua adalah materi. Materi apa yang dikaji dalam kedua sumber ini? Materinya cuma dua. Pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatu hukukillah, mengenali hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah dua materi dari ilmu yang bermanfaat. Semua materi-materi kajian yang tidak ada hubungannya dengan dua hal ini, itu materi-materi tidak ada gunanya. Saya ulangi, semua materi-materi kajian yang tidak ada hubungannya dengan ma'rifatullah, mengenal Allah,
juga tidak ada hubungannya dengan mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, materi-materi itu semuanya sampah. Dibuang saja dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk materi seperti itu. Nah, mengenali Allah artinya mengenali 5 hal. Zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, dan kemahasucian Allah. Lalu mengenali hak-hak Allah, mengenali 2 hal. Mengenali perintah-perintah Allah dan mengenali larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi apa sumber ilmu? Tadi sudah. Apa alat untuk menggali sumber tersebut? Sudah juga. Materi apa yang harus dipelajari? Ada 2. Nah, berikutnya adalah buah. Buah dari ilmu yang bermanfaat. Kalau yang Anda pelajari adalah 2 materi ilmu tadi, maka buahnya nomor 1 adalah khasyatullah. Buah yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah berlalu. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, buah ilmu yang bermanfaat berikutnya adalah bahwa orang-orang yang telah menggali 2 materi ilmu tadi dari 2 sumber Al-Quran dan Hadis, hasil berikutnya jemaah sekalian adalah ayat sibasa min alama wa alamatu hadzal ilmi alladhi la yanfa an yaksaba sahibuhu az-zahwa wal fakhra wal khuyala wa talab al-ulu. Sederhananya begini, buah ilmu yang bermanfaat yang kedua, bahwa ilmu yang bermanfaat ini menghasilkan tawaduk dan rendah hati. Semua ilmu yang tidak menghasilkan rendah hati itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena hanya ada 2 jalan, rendah hati, kemudian tinggi hati. Meninggikan diri itu barang haram bagi manusia. Karena hanya Allah yang boleh meninggikan diri. Membesarkan diri itu pun tidak boleh disentuh oleh manusia, karena itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda tahu Allah lah yang maha besar, tugas Anda merendah. Kalau Anda sadar bahwa Allah maha tinggi, tugas Anda adalah merendah. Maka buah ilmu yang bermanfaat yang kedua, bahwa ilmu yang bermanfaat ini semakin menghasilkan rendah hati. Maka Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, karena ilmu yang bermanfaat telah menghasilkan rendah hati, maka seseorang semakin bersih dari takabur, semakin bersih dari ujub. Ketika seseorang telah bersih dari ujub, maka muncullah beberapa indikasi-indikasi yang nyata. Indikasi yang pertama adalah al-munafasah. Karena di dalam hati ini tidak lagi ada rasa besar diri, rasa pintar, maka tidak ada al-munafasah. Tidak terjadi persaingan-persaingan. Ini dunia ilmu kita ini menjadi tawuran. Dunia ilmu menjadi tawuran seperti Anda lihat. Ini disebabkan karena persaingan-saingan. Semua alasan yang seolah-olah masuk akal, bahkan menggunakan dalil, itu untuk menutupi persaingan sebetulnya. Satu hal yang perlu Anda garis bawahi, begitu misalnya ada satu perbedaan antara seorang guru dengan guru lain, pastikan satu hal, ini perbedaan ini dalam masalah prinsip atau tidak. Kalau perbedaan ini bukan masalah prinsip, lalu dibesar-besarkan, ini salah satu bentuk dari persaingan. Nah, baik jemaah sekalian,
Maka apabila telah muncul tawuran persaingan ini, maka yang terjadi adalah bahasa-bahasa menyingkirkan. Oh, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Harusnya kalau orangnya salah, pikirannya yang disingkirkan, pikirannya yang ada kritik, bukan orangnya yang dicederai. Tapi bahwa orangnya yang kemudian dicederai, direndahkan, disingkirkan, ini semua adalah bahasa persaingan. Anda jangan terjebak. Di balik bahasa persaingan tersebut ada jiwa yang takabur dengan ilmu. Harus seperti saya, kalau tidak berilmu. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ibnu Rajab menegaskan lagi, di antara ciri seseorang telah bersih dari takabur di dalam berilmu, apa itu? Menghindarkan segala bentuk perdebatan. Perdebatan ini hanya sekian persen saja karena Allah. Mayoritas perdebatan yang Anda lihat, Anda dengar dan ramai di media sosial, mayoritas semua itu adalah takabur. Karena tujuan debat yang Anda lihat bagaimana caranya membungkam. Bagaimana biar dia bertekuk lutut di depan saya. Kalau ada seseorang yang menurut saya salah, di sini saya ada kewajiban jelaskan kesalahan itu disertai dengan argumentasi atau dalil. Sampai di situ kewajiban Anda. Kalau Anda lebih dari itu, Anda telah melewati kewajiban. Yang lebih dari kewajiban ini adalah kesombongan. Jadi ketahuilah apa yang menjadi kewajiban Anda, satu, dan yang kedua ketahui sampai di mana kewajiban itu. Kewajiban Anda sampaikan yang benar disertai dengan argumentasi. Kewajiban Anda sampai di situ saja. Dan kalau Anda hanya bergerak di dalam kewajiban itu, ternyata 2 menit, 3 menit selesai. Tapi kalau Anda kemudian melakukan loncatan, lebih dari kewajiban Anda bicara, semua bicara Anda lebih dari kewajiban Anda, semuanya sampah takabur. Dan Anda lihat hasil sampah takabur ini adalah memancing yang lain takabur juga. Dan pada akhirnya yang diperdebatkan ini bukan materi, tapi orangnya. Oh, si fulan apa sih? Jadi fulannya yang jadi perdebatan. Nah, apabila Anda telah melihat suasana perdebatan lebih dari kadar yang wajib, ketahuilah ini semuanya pertarungan takabur. Ada satu hadis Nabi kita yang betul-betul dilanggar dalam hal ini. Walaupun ini berilmu, ini merasa berilmu, kalian berdua sama-sama melanggar perintah Nabi. Nabi kita bersabda, wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira' walau kana muhiqqan. Aku jamin satu istana di surga menengah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Aku jamin satu istana di surga menengah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Jadi meninggalkan perdebatan walaupun Anda benar dianjurkan. Itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Perdebatan yang sudah lebih dari sekedar kewajiban itu manfaatnya 5%, mudaratnya 1000%. Yang terjadi adalah mengacaukan orang. Akhirnya tadinya 2 orang nih bertempur, tapi karena berdua orang ini bertempur nggak tahu sampai di batas mana mereka bertempur, akhirnya se-Indonesia ikut bertempur. Oke, saya bilang debat Anda itu manfaatnya cuma 5%, selebihnya membahayakan orang. Nah, baik jemaah sekalian, apakah kajian ini ada hubungannya dengan yang sedang terjadi? Iya, hubungannya dengan yang sedang dan yang akan terjadi.
Hubungannya dengan Anda agar Anda nggak ikut-ikutan di sana. Karena orang yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus melepaskan diri dari segala bentuk takabur. Di antara bentuk takabur adalah kebiasaan berdebat. Di dalam berdebat ini kata Imam Ghazali ada 2 dosa besar. Dosa besar pertama meninggikan diri. Memang kamu siapa? Nomor 2 merendahkan orang lain. Nah, coba dengar jamaah sekalian. Bahasa-bahasa yang digunakan membesarkan diri biasa dan membesarkan diri dengan orang besar. Kamu belum tahu siapa guru saya? Guru saya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Disebutlah jumlah syekh sebanyak 10, 20, 50. Sebenarnya Anda sebutkan nama syekh itu untuk membesarkan diri Anda yang kecil. Hati-hati itu jemaah sekalian, tidak semua orang yang menyebut nama guru dalam rangka memperkenalkan diri. Mayoritas orang yang menyebutkan nama guru dan nama syekh adalah untuk membesarkan diri. Jadi orang nggak mengenal dia, maka dia gunakanlah nama ulama untuk supaya dirinya mengenal diri. Kamu tahu Syekh Fulan ulama besar Saudi? Saya itu guru saya. Sebenarnya maksud Anda adalah ingin membuat diri Anda besar. Waliyahillah. Jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ilmu yang bermanfaat menghasilkan tawadu sehingga bersihlah seseorang dari takabur. Kalau Anda telah bersih dari takabur, berarti Anda tidak lagi menggunakan ilmu ini arena pertarungan. Nomor 2, karena Anda telah bersih dari ilmu, maka Anda tidak lagi menggunakan ilmu ini untuk materi perdebatan. Nah, kalau ada orang yang salah, silahkan Anda debat, tapi sekedar kewajiban. Sampaikan yang benar, sampaikan dalil, sampai di situ saja Anda bicara. Lebih dari itu, bicara Anda lebih bersifat membesarkan diri. Baik. Berikutnya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, apabila seseorang telah bersih dari takabur karena ilmu yang dipelajari telah menghasilkan tawadu, tanda yang ketiga adalah bahwa dia menghindari segala bentuk popularitas. Jadi dia tidak mau menarik perhatian orang. Orang harus memperhatikan saya, orang harus memperhatikan saya. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Muslim bin Yasar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan orang-orang yang mencari popularitas semuanya bukan orang jujur. Semuanya. Semua orang yang mencari popularitas bukan orang-orang jujur. Kenapa? Kalau yang Anda cari adalah popularitas, itu tujuan Anda adalah diri Anda. Itulah popularitas. Bagaimana Anda meninggikan diri, bukan meninggikan kebenaran. Kalau yang Anda tinggikan kebenaran, maka Anda nggak perlu dengan nama Anda dan lain-lain. Maka menjauhi popularitas adalah salah satu cabang dari tawadu. Dan kesungguhan untuk membangun jalan-jalan menuju popularitas ini adalah salah satu cabang dari takabur. Baik, begitulah penjelasan Imam Ibn Rajab. Ilmu yang bermanfaat menghasilkan rendah hati, dan rendah hati membuat seseorang bersih dari takabur. Kalau telah bersih dari takabur, maka ilmu tidak lagi jadi persaingan. Maka ilmu tidak lagi menjadi alat untuk berdebat. Nomor 3, maka ilmu tidak lagi digunakan anak tangga untuk sampai kepada puncak popularitas. Selanjutnya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min alamati dzalika adamu qabulil haqqi wal inqiyad lahu. Terjemahan bebasnya,
ilmu yang bermanfaat itu membuat seseorang lebih mudah menerima nasihat dan kebenaran. Itu ilmu yang bermanfaat. Semakin lama Anda habiskan waktu mengkaji ilmu yang bermanfaat, maka Anda semakin mudah menerima nasihat, semakin mudah menerima kebenaran. Orang-orang yang berat hati menerima kebenaran karena ilmu yang dipelajari selama ini bukan ilmu yang bermanfaat. Dan kesulitan menerima kebenaran itu disebabkan karena takabur. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam saat mendefinisikan takabur, kata beliau batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi ilmu yang membuat Anda tidak makin mudah menerima kebenaran berarti ilmu yang Anda pelajari selama ini tidak ada manfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat membuat seseorang sangat mudah menerima kebenaran. Orang-orang yang telah belajar ilmu yang bermanfaat, mereka cinta dengan kebenaran, sehingga mereka mudah menerimanya. Siapapun yang bicara, karena ini kebenaran mereka terima. Di tengah kawan-kawan kita ada satu kaidah disebutkan maha guru lalu dianggap sebagai kaidah padahal salah. Apa itu? Ambil benarnya, buang salahnya. Ini dianggap sebagai syubhat. Padahal itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu minhum ma ta'rifun. Kata Nabi SAW, ambillah apa yang kalian kenali sebagai kebenaran. Sekarang misalnya ini seseorang bicaranya benar walaupun dia Nasrani, apakah Anda membuang kebenaran itu dari Nasrani? Jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Itu kaidah enggak betul. Kalau memang sampai kepada Anda kebenaran, walaupun dari mulut seorang Nasrani, Anda wajib mendengar, wajib menerima. Kalau Anda enggak mau, Anda tidak sedang membuang Nasrani, Anda sedang membuang kebenaran. Iblis menyampaikan kepada Abu Hurairah bahwa Ayatul Kursi adalah perlindungan manusia dari jin. Dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat memberi keterangan hadis tersebut, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil wajib menerima kebenaran dari siapapun. Tetapi ingat, menerima kebenaran dan menerima ilmu dua hal yang berbeda. Kalau kebenaran itu jelas bahwa dia memang benar, kalau ilmu itu belum jelas benar dan tidak benarnya, maka kalau Anda mencari ilmu harus dari orang yang betul-betul terpercaya. Tapi kalau Anda mendengarkan kebenaran dari orang tidak terpercaya sekalipun, Anda wajib terima. Karena ini status benarnya jelas. Misalnya seorang Nasrani bilang, Anda kalau bicara jujur dong. Itu kebenaran gak? Jadi kalau kebenarannya udah jelas, itu kebenarannya jelas, terima dari siapapun. Tapi kalau belajar ilmu itu baru mencari kebenaran. Kebenarannya belum jelas, Anda sedang mencari kebenaran. Nah, kalau Anda mencari ilmu, pilah-pilahlah guru yang bisa memberikan kebenaran. Orang-orang yang gak jujur gak bisa memberikan kebenaran itu kepada Anda. Atau kalaupun jujur dia gak berilmu, dia pun tidak bisa memberikan Anda kebenaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi lebih mudah menerima kebenaran. Orang-orang yang cinta kebenaran, satu dalil saja sebenarnya udah cukup. Karena dia cinta kebenaran. Tapi kalau orang gak cinta kebenaran, 1000 dalil pun tidak ada gunanya. Ini persoalan penting, karena kadang-kadang dalam berdiskusi kita kasih dalil nggak nyambung, kasih dalil kedua nggak nyambung, kasih dalil ketiga nggak nyambung.
Orang ini gak cinta kebenaran. Karena orang yang cinta kebenaran satu dalil sudah cukup. Tapi kalau emang seseorang ini tidak cinta kebenaran, mau 1000 1.000.000 dalil pun tidak ada gunanya. Anda hanya sedang membawa, Anda hanya sedang memberikan kebenaran kepada orang gak suka. Nah, lantas kenapa orang gak suka dengan kebenaran? Ini kayaknya gak masuk akal. Jawabannya hawa nafsu yang membuat orang gak suka dengan kebenaran. Hawa nafsu. Contoh, orang yang sedang naik daun karirnya di dalam dunia riba, berapa gaji sebulan? Gaji sebulan untuk transportasi saya aja 30 juta. Oh, itu untuk transportasi aja. Bagaimana gaji pokok? Gajinya sekitar 150 juta. Anggap saja. Ini dengan angka seperti itu lalu datang. Orang-orang beriman, jangan makan riba. Dia akan berusaha untuk menentang. Tapi menentang secara langsung tidak bisa. Dicarikan alasan-alasan murahan. Ada apa ini jamaah sekalian? Hawa nafsu membuat orang gak suka dengan kebenaran. Makanya yang terpenting, ketika Anda belajar satu kebenaran, ketika Anda mendengar satu kebenaran, nomor 1 jamaah sekalian, lihat hati Anda. Kalau hati Anda terisi dengan hawa nafsu, kebenaran ini gak bisa buat Anda. Kebenaran ini hanya untuk orang-orang yang berhati bersih. Dalam kitab Al-Muwafaqat ada satu tulisan Imam Syatibi bagus sekali. Kata Imam Syatibi rahimahullah, Allah menurunkan kebenaran dalam agama ini untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Allah turunkan semua kebenaran dalam Al-Quran untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Makanya orang-orang yang masih dikuasai hawa nafsu, kebenaran ini mental, kebenaran ini gak bisa masuk sama sekali. Kita berdebat dalam masalah A misalnya. Kalau memang Anda masih diuntungkan dengan satu hal yang mungkar, itu hawa nafsu itu. Perdebatan ini gak akan mungkin sampai kepada kebenaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Ada misalnya pedagang barang haram, entah pedagang rokok atau pedagang minuman keras. Oh, dia dapat keuntungan yang besar dari situ. Keuntungan yang besar ini hubungannya dengan hawa nafsu betul. Nah, ketika Anda sampaikan kebenaran, itu akan ditolak. Bukan karena kebenaran yang gak benar, tapi karena hawa nafsunya terlalu besar. Orang yang dikuasai hawa nafsu tidak ada bisa menerima kebenaran. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa di antara ciri ilmu yang bermanfaat, buah ilmu yang bermanfaat adalah orang-orang yang mendalami ilmu bermanfaat, mereka melepaskan diri dari mencari-cari sanjungan-sanjungan manusia. Ya, kalau dengan ilmu ini Anda masih rindu dengan sanjungan manusia, ilmu Anda ini bukan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat ini justru melepaskan Anda dari keinginan pujian manusia. Tidak ada orang paling pintar di muka bumi ini lebih dari orang yang menghindari pujian. Dan tidak ada orang yang paling bodoh lebih dari orang yang selalu mencari pujian. Anda tahu kenapa? Manusia ini rata-rata penjahat, kecuali orang yang betul-betul tunduk pada kebenaran. Sehingga manusia hari ini memuji, besok dia akan mencela. Tidak ada manusia yang memuji terus-menerus, dan tidak ada manusia yang mencela terus-menerus. Maka Anda nggak usah tersanjung dengan pujian manusia. Itu cuma 3 hari. Hari keempat Anda akan dicela.
Dan Anda pun nggak perlu tergelisah dengan celaan manusia. Celaan manusia ini 3 hari saja. Hari kelima dia akan memuji. Hari kelima dia akan memuji. Dan ingat, makanya saya katakan manusia ini rata-rata penjahat. Pujian dan celaan manusia mayoritasnya adalah karena soal dunia. Mayoritasnya adalah soal dunia. Orang yang mencela Anda misalnya, Anda kasihkan THR 100.000 itu diam selama setahun. Tahun berikutnya dia nunggu-nunggu THR, Anda nggak kasihkan kembali, dia mencela. Ini pengalaman kita dengan orang yang suka mencela, jamaah sekalian. Ya, ada orang yang suka mencela. Di titik itu tentu Anda harus berpikir yang terbaik dari 2 hal. Misalnya, Anda dicela seseorang, oh ini pencela ini harus saya hentikan dengan hadiah. Tapi luruskan niat. Kenapa Anda menghentikan celaannya? Supaya dia nggak berdosa lagi. Nah itu bagus itu. Tapi kalau Anda menghentikan celaannya hanya untuk supaya Anda nggak terusik, itu alasan yang sangat buruk. Maka luruskan niat Anda. Hentikan celaan orang yang mencela Anda bukan karena Andanya, tapi agar dia nggak berdosa lebih lama. Berikan hadiah, jamaah sekalian. Hadiah ini ampuh sekali menghentikan celaan orang. Itu pengalaman saya, pengalaman Anda juga. Nah, orang-orang yang mencela ini adalah soal dunia saja sebetulnya. Seseorang yang mencela saya, lalu saya temukan jual binatang korban misalnya. Oh ya saya beli sapi deh sebanyak 5 biji. Oh itu percayalah, celaannya berhenti langsung itu. Dia udah panjang jualan binatang korban selama seminggu, tidak ada yang datang beli. Tahu-tahu Anda datang langsung beli 5 ekor sapi paling besar pula. Sudah berhenti celaan itu semuanya soal dunia saja. Anda usah terlalu percaya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi oleh sebab itu tidak usah tersanjung dengan pujian manusia, karena tidak ada yang memuji Anda terus-menerus. 2-3 hari lagi pujian ini akan berubah menjadi celaan. Dan gak usah terlalu gelisah dengan celaan manusia, karena gak ada orang yang mencela terus-menerus. Esok atau lusa celaan ini akan berubah. Ternyata selama ini kita salah paham. Baru sekarang dia sadar. Baik jemaah sekalian, maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, ilmu yang bermanfaat membuat seseorang melepaskan diri dari mencari-cari pujian, mencari-cari sanjungan. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, di antara ciri ilmu yang bermanfaat ini kata beliau adalah al-harabu minad dunya. Wa a'zamuha ar-ri'asatu wasyuhratu wal madhu. Ilmu yang bermanfaat itu membuat seseorang semakin zuhud terhadap dunia. Semakin zuhud terhadap dunia, semakin menjauhi dunia. Kata Imam Ibnu Rajab, 3 dunia induk dari dunia. Yang pertama ar-ri'asah, yang kedua adalah asy-syuhra, yang ketiga adalah al-madah. Ini 3 induk dari dunia. Jadi fungsi zuhud, bagaimana Anda bersih dari dunia, secara khusus 3 induk dunia ini. Apa itu? Yang pertama ar-ri'asah, kekuasaan. Jadi jangan cari-cari ilmu untuk dapatkan kekuasaan. Yang kedua adalah syuhra, popularitas. Tadi kita sudah bicarakan. Berikutnya adalah al-madah, yaitu sanjungan-sanjungan manusia. Jadi kadang-kadang kita atau Anda buat satu konten, yang pertama kali setelah konten ini Anda luncurkan, lihat apa komen orang, apa komentar para viewer, apa komentar para follower. Dan komentar yang Anda cari itu pujian.
Sehingga begitu konten Anda ini dapatkan kritikan, biasanya Anda akan menutup kolom komen. Tidak ada komen lagi. Kenapa? Karena kolom komen ini penuh dengan kritikan-kritikan. Padahal yang Anda butuhkan adalah kritikan itu. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, ilmu yang bermanfaat berikutnya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, anna sahibahu la yadda'i al-ilma wa la yafkhar bihi ala ahad wa la yansab ghayrahu ila al-jahli illa man khalafa as-sunnah wa ahliha. Ilmu yang bermanfaat kata Imam Ibn Rajab, ketika Anda tidak melihat diri Anda dengan ilmu dan melihat orang lain dengan jahil. Nah, ini mohon difahami yang satu ini. Karena kita kalau ketemu dengan orang ilmu itu orangnya masih awam. Memang kalau Anda bukan orang awam lagi. Ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ketika Anda tidak melihat orang lain dengan pandangan awam, lalu melihat diri dengan pandangan pintar, dengan pandangan ilmu. Walaupun Anda dan saya belajar, ruang awam kita masih sangat luas, sehingga belum waktunya untuk saya mengatakan saya ini berilmu, atau saya ini seorang talibul ilmi. Kalau mau jujur jemaah sekalian, kita jujur dengan istilah ilmu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang-orang yang hadir di dalam ilmu ada 3 macam. Yang pertama adalah alim, nomor 2 adalah muta'allim, nomor 3 adalah mustami'. Inilah 3 kategori manusia yang hadir di dalam ilmu. Yang pertama adalah orang yang memang ulama. Seorang yang ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu orang yang udah mampu ijtihad, dan ijtihadnya pun diakui. Saya mau nanya guru Anda nih. Guru Anda udah bisa ijtihad belum? Oke, kalau udah bisa ijtihad, apa ijtihadnya yang diakui dunia? Enggak ada. Berarti guru Anda belum alim. Guru Anda belum alim. Dia belum bisa menghasilkan satu ijtihad yang diakui oleh dunia. Imam Syafi'i dinamakan alim karena dia menghasilkan banyak ijtihad. Enggak hanya diakui oleh dunia pada masanya, tapi diakui oleh dunia di sepanjang masa. Jadi kalau ilmu guru Anda diakui oleh Anda sendiri itu belum laku sebetulnya. Sampai ilmu guru Anda diakui oleh ulama. Nah, jadi sangat sulit untuk mengkategorisasi ulama. Nah, di sini orang awam model kita tidak usah ikut-ikutan mengklasifikasi. Kalau Ustadz Fulan itu sudah sampai ke tingkat ulama, belum. Saya nggak tahu di Indonesia, di Indonesia udah ada ulama belum? Yang ilmu yang telah berhasil menghasilkan ijtihad, dan ijtihadnya pun diakui oleh ulama. Karena kalau ijtihad Anda hanya diakui oleh saya, pengakuan saya nggak ada gunanya. Ijtihad Anda hanya diakui organisasi Anda, nggak ada gunanya. Tapi kalau ijtihad Anda diakui oleh seantero dunia, ijtihad Anda sampai kepada Syekh Fulan diakui, sampai kepada Syekh Fulan diakui, itu baru dinamakan ulama. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau punya satu video. Saya heran kenapa ini nggak disebarluaskan, karena padahal sangat penting. Ya ini kata beliau, kapan seseorang dinamakan ulama? Kalau dia telah bisa menghasilkan ijtihad, dan ijtihadnya ini diakui oleh ulama. Jadi saya dinamakan berilmu kalau yang mengakui saya adalah orang berilmu juga. Saya orang berilmu tapi yang
yang mengakui adalah anak-anak TK, nggak ada gunanya jamaah sekalian. Baik, ini orang pertama di majelis ilmu, orang yang alim, orang yang memang ulama. Nomor dua, muta'allim. Muta'allim ini adalah pelajar, talibul ilm. Nah, seseorang dinamakan talibul ilmi secara istilah bahwa Anda belajar dan Anda ada alat untuk belajar. Anda paham bahasa Arab, Anda mengerti kaidah, cuman Anda belum bisa berijtihad. Itu Anda dinamakan muta'allim atau talibul ilm. Anda hadir di majelis ilmu, Anda punya alat-alat ilmu, bahasa Arab, Anda memahami kaidah-kaidah. Jadi alat-alat ilmu Anda udah punya, cuman Anda belum bisa untuk berijtihad. Nah, di titik itu Anda dinamakan talibul ilm. Baik, nomor 3 jamaah sekalian adalah mustami', pendengar. Itu mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu, tidak ada alat-alat ilmu, tidak paham kaidah, nggak ngerti bahasa Arab, tapi tekun mendengar. Ini namanya mustami'. Tidak dinamakan talibul ilm, tidak dinamakan alim. Nah, ini ada alim, ada talibul ilm, ada mustami'. Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, maka beliau mengatakan inilah orang-orang di dunia ilmu. Terserah Anda menjadi ulama bagus, menjadi talibul ilmi bagus, menjadi mustami' bagus, tapi jangan sampai Anda nomor 4. Apa itu nomor 4? Ulama bukan, talibul ilmi bukan, mustami' bukan. Itu nomor 4 itu. Nah, saya kira Anda dan saya, apakah Anda dan saya di nomor 1? Belum. Mungkin sampai dunia kiamat kita nggak nyampe ke situ. Apakah Anda dan saya berada di level yang kedua talibul ilm? Rasanya belum juga. Jadi lebih tepatnya Anda dan saya itu level yang ketiga, yaitu mustami', mendengar ilmu dan kita belum punya kaidah untuk menimbang. Kita belum punya alat untuk menggali lebih dalam. Kita hanya tahu apa yang kita dengar saja. Makanya perlu guru-guru kita orang yang memang terpercaya. Karena kalau guru kita salah, kita nggak punya kaidah untuk tahu bahwa itu salah. Satu-satunya modal Anda untuk bisa selamat dari kesalahan guru, bahwa guru Anda jujur. Itu saja keselamatan Anda. Kalau talibul ilmi, gurunya salah, dia bisa lurusin karena dia punya kaidah, dia punya ilmu alat. Nah, sekali lagi, kalau cuma orang awam model saya, model Anda, selamat Anda dari kesalahan seorang guru hanya kalau gurunya jujur. Adapun kalau gurunya kurang-kurang jujur, Anda akan ikut terjebak. Dan guru-guru sekarang, Masya Allah, saya kemarin 1 jam dengarkan ceramah guru-guru, gatal telinga saya, betul. Seorang guru mengatakan, saya bertemu dengan Nabi langsung, bukan dalam mimpi, 200 kali. Masya Allah, 200 kali. Beliau mengatakan, guru saya yang bernama Fulan bin Fulan, sepanjang beliau hidup, malaikat pencatat kejahatan diliburkan oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat pencatat dosa diliburkan oleh Allah sepanjang guru beliau masih hidup. Tapi sekarang guru saya sudah wafat, sehingga malaikat mencatat dosa itu oleh Allah ditugaskan lagi catat dosa. Ini guru-guru pendusta seperti ini, coba bayangin tuh. Ada juga seorang guru mengatakan, semalam saya pergi ke surga. Dan begitu saya pagi-pagi saya lihat telapak kaki saya, ternyata masih ada pasir surga itu. Yang satu mengatakan lagi,
guru saya Fulan bin Fulan itu antara maghrib dan isya beliau bisa khatam Yasin itu 60 kali. Nah, jamaah sekalian, karena banyak orang-orang yang berani dusta seperti ini, maka Imam Ibnul Jauzi menulis buku judulnya Akhbarul Humaqa. Judulnya seperti itu. Mohon maaf, ini judulnya kasar sekali. Akhbarul Humaqa terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah cerita orang-orang goblok. Sebab kalau bahasanya lebih sopan dia mengatakan akhbarul juhala, jahil. Kalau jahil itu bahasa halus dalam bahasa Arab. Bahasa kasar digunakan Ibnul Jauzi. Akhbarul Humaqa, cerita orang-orang goblok. Mohon maaf. Terjemahannya memang tepatnya seperti itu. Apa yang beliau tulis dalam buku ini? Yang tadi-tadi itu. Seorang supaya diakui berilmu, akhirnya dia mengatakan, semalam saya di surga. Saya masih ragu saya di surga semalam. Begitu saya lihat telapak kaki saya ternyata masih ada pasir surga. Makanya maksud saya jamaah sekalian, kalau kehadiran Anda di majelis ilmu hanya seorang mustami, keselamatan Anda kalau guru Anda seorang yang jujur. Kalau guru Anda bukan jujur, Anda akan terjebak di situ. Kalau talibul ilmi, ya seperti guru-guru kita itu misalnya, mereka hadir di majelis ilmu. Kalau seorang guru salah, mereka bisa lurusin. Pak Ustaz, Pak Kiai, Syekh, Anda keliru karena sesuai kaidah begini. Tapi kalau orang awam model kita nggak bisa kritis dengan kaidah. Kita nggak ada kaidah. Kita nggak ada ilmu alat. Maka saya katakan sekali lagi, Anda akan selamat di dunia ilmu kalau yang menyampaikan ilmu ini orang-orang jujur. Nah, kalau yang menyampaikan ilmu ini adalah pendusta-pendusta, tadi saya sudah sebutkan contohnya, Anda nggak akan selamat jamaah sekalian. Saya juga nggak habis pikir kok bisa ngomong seperti itu. Yang satu bicara lagi, Rasulullah SAW lebih sering datang ke kota Surabaya daripada di Madinah. Itu dalam sehari Nabi ke Surabaya itu bisa 7 kali. Nah, ini hal-hal seperti ini jamaah sekalian. Jadi kalau Anda tidak dapatkan guru yang jujur, Anda akan sesat. Karena Anda dan saya ini nggak punya kaidah untuk bisa menimbang. Ini omongan lempang nggak? Ini omongan benar nggak? Kita nggak di level bisa menilai itu karena kita nggak ada kaidah. Sebab itu perlu kejujuran seorang guru untuk kita selamat. Yang terakhir jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Ibn Rajab, yusi'una dhanna bi anfusihim wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama. Ilmu yang bermanfaat itu ketika seseorang selalu suudzon dengan dirinya. Saya ini memang orang bodoh. Saya ini memang orang jahil. Saya ini memang banyak dosa. Kebaikan saya ada tapi cuma sedikit. Dosa saya masih lebih banyak. Ini ilmu yang bermanfaat. Di mana Anda selalu suudzon dengan diri Anda, suudzon dengan salat Anda. Anda salat nih, selesai salat, assalamualaikum. Tadi kelalaiannya banyak dalam salat, diterima enggak ya? Anda suudzon dengan salat Anda sendiri. Anda baca Quran, setelah baca Quran Anda suudzon, saya baca Quran, jangan-jangan ria itu tadi. Karena pas baca Quran datang si fulan, terus terang saya lebih nyaman ketika dia datang. Tadinya sebelum dia datang, kaki saya jalan baca Quran. Begitu dia datang, kaki saya rapikan baca Quran. Ini baca Quran saya ini diterima enggak ya? Jadi orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, mereka suudzon dengan diri mereka dalam amal. Ini tauhid saya ini udah benar belum? Ini salat saya ini udah bersih belum dari riya? Kecurigaan dan suudzon Anda terhadap ibadah-ibadah Anda, ini hasil ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang ilmunya nggak bermanfaat, tazkiyah, salat saya ini pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
tilawah saya ini pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita dalam kitab Fadlu Ilmi Salafi Anil Khalaf, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Insyaallah pekan besok kita kembali mengkaji kitab Madarijus Salikin, dan kita ikhtiarkan entah sekali sebulan ada pembahasan selingan supaya kajian Madarijus Salikin ini tidak terlalu monoton. Alhamdulillah, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Bagaimana tinjauan dari hukum Islam dan konsekuensinya di akhirat seorang istri muslimah yang gugatan cerainya ke pengadilan ditolak dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun istri tersebut sekarang ini sudah lebih 12 bulan tidak mau pulang ke rumah suaminya. Langkah apa yang harus dilakukan pada istrinya tersebut? Pertama, jawaban saya belum berhubungan dengan kasus, tapi jawaban saya ini lebih penting daripada kasus yang ditanyakan. Coba dengar ibu-ibu, masih bangun gak? Tapi dengar pula bapak-bapak, saya tidak terlalu percaya cinta antara suami dan istri itu membuat rumah tangga langgeng. Karena cinta yang paling lemah adalah cinta karena status Anda suami, karena status Anda istri. Saya mencintainya karena saya suami. Itulah cinta yang paling lemah itu. Cinta seperti ini hatta datang dari perasaan. Kalau Anda ingin cinta terkokoh untuk pasangan Anda, cintailah dia, karena cinta itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mencintai kamu karena cinta saya kepada kamu bagi saya ibadah saya kepada Allah. Nah, cinta seperti ini jamaah sekalian nggak akan goyah sama sekali. Tapi kalau Anda hanya mencintai pasangan Anda sebuah perasaan seorang suami, cinta saya adalah perasaan seorang istri, semua cinta dari perasaan adalah cinta yang sangat rapuh, ujungnya gugat cerai. Tapi kalau cinta ini adalah cinta ibadah, saya cintai kamu, terlepas dari saya suami, terlepas dari kamu istri, ini cinta ibadah saya kepada Allah untuk kamu. Sama halnya Anda memberikan nafkah keluarga. Kalau Anda memberikan nafkah keluarga karena Anda seorang ayah, ini bagaimanapun akan menjadi keluhan-keluhan kecil. Tapi kalau bagi Anda memberikan nafkah ini adalah ibadah Anda kepada Allah untuk keluarga, semua nafkah ini membahagiakan. Anda kasihkan uang hari ini 50 juta, Anda bahagia. Kenapa? Anda tak tahu kalau dompet Anda hilang. Yang Anda tahu, Masya Allah, hari ini saya sudah melakukan ibadah kepada Allah terkait dengan keluarga. Maka oleh sebab itu, bagi bapak dan bagi ibu, tidak usah mencintai pasangan Anda karena status Anda suami, karena status Anda istri. Tetapi cintai pasangan Anda karena status Anda adalah seorang hamba yang harus beribadah. Dan cinta kepada suami istri ini ibadah saya kepada Allah untuk suami dan untuk istri saya. Baik. Karena cinta suami istri ini ibadah, datangnya bukan dari perasaan, tetapi datangnya dari amal saleh. Hakikat terbesar ini Allah sebutkan di bagian akhir dari surat Maryam.
Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman, beramal saleh, Allah akan ciptakan dalam hati mereka cinta. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal saleh, Allah akan jadikan dalam hati mereka kasih sayang. Perhatikan ayat ini baik-baik, bahwa sepanjang suami istri dua-duanya sama-sama kokoh dalam beramal saleh, amal saleh inilah yang membuat mereka saling menyayangi. Sehingga kasih sayang ini bukan lagi perasaan seorang suami dan istri. Nah, jemaah sekalian, kasih sayang seperti ini nggak ada goyahnya sama sekali. Maka kalau dalam rumah tangga Anda dan istri udah cekcok 3 hari, nggak perlu Anda nyalah-nyalahin. Kamu amal soleh kamu perbaiki dulu, saya juga perbaiki amal soleh. Pasti ada amal soleh yang kamu korbankan atau saya korbankan. Makanya kita cekcok begini. Karena dalam bagian akhir surat Maryam tadi Allah mengatakan bahwa kalau kita beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dalam hati kita apa? Kasih sayang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sebentar saya jalan. Iya, surat Maryam ayat 96. Baik. Nomor 2, ini bagian dari jawaban terhadap perempuan-perempuan. Enggak suka dengan suami, sebutkan saja nama binatang, tapi enggak usah minta cerai. Misalnya Anda marah dengan suami, kamu ini seperti kucing kita saja. Itu jauh lebih baik daripada Anda bilang, kita cerai. Kalau Anda ngatain suami Anda misalnya kamu seperti kucing putih saja, itu Anda menyakiti satu orang. Tapi kalau Anda bilang cerai, Anda sedang menyakiti seisi rumah. Anak-anak Anda, Masya Allah, jantungan anak-anak. Hanya 1 kali istri dan suami ngomong cerai. Dan mohon maaf nih perempuan-perempuan nih, sebentar-sebentar ceraikan aku. Anda diceraikan, besok si bapak jadi gadis lagi dapat. Tapi Anda gak laku selama 5 tahun. Menjadi duda, mau balik lagi gak bisa. Sebenarnya yang lebih penting bukan itu. Seorang perempuan yang bermudah-mudah minta cerai itu dosa besar. Jangankan masuk surga, mencium wangi surga pun tak diizinkan Allah. Siapa? Wanita yang sebentar-sebentar minta cerai. Bapak Ibu, dalam pepatah Arab ada beberapa tipe wanita yang tak boleh dinikahi. Pertama, Hannana. Jangan nikahi perempuan Hannan. Apa itu? Perempuan yang sebentar-sebentar pengen ke rumah orang tuanya, sebentar-sebentar pengen mudik. Baru saja mudik minggu lalu, mudik lagi dong, saya kangen bapak, saya kangen ibu. Ini bukan wanita yang nyusahin wanita begini. Di antara tipe wanita yang gak perlu dinikahi kata orang Arab, Annan. Selalu mengeluh. Anda pulang kerja jam 5, aduh kepala saya pusing. Pulang Anda sholat maghrib, aduh kenapa persendian saya sakit. Pulang Anda sholat isya, dia bilang kenapa perut saya ini mual-mual. Dalam tempo 3 jam penyakitnya ada 3. Nah ini wanita seperti ini, jawab sekali, ini rumah tangga apa rumah sakit? Baik. Jadi istri mengajukan gugatan cerai, ya 12 bulan tak pulang, padahal gugatan cerainya tidak diterima. Ini wanita ini berdosa. Dosanya pun dosa besar. Kecuali kalau suaminya memang super zalim. Kalau suaminya memang super zalim, maka keluarnya dia dari rumah sampai berbulan-bulan ini untuk menghindari kezaliman. Menghindari kezaliman, menghindari bahaya, hukumnya wajib. Karena banyak suami-suami yang kejam juga. Jadi kalau saya pulang diinjak, ya udah gak usah pulang. Tapi ini suami saya, iya, tapi menghindari bahaya, hukumnya wajib.
Wallahu a'lam. Jika saya puasa Senin, puasa sunnah, lalu saya berobat dan disuntik punggung saya, apakah puasa saya batal? Tidak batal. Kenapa? Karena suntikan itu tidak masuk kategori makan. Dia kategori berobat. Bagaimana dengan infus? Kalau infus ada dua, ada infus pengganti makan, itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah infus untuk obat, bukan menggantikan makan. Infus yang kedua ini boleh. Adapun suntik itu murni untuk obat, jadi tidak batalkan. Saya punya pinjaman di bank syariah, jika saya meninggal hutang di bank syariah itu tersebut lunas, apakah jenazah saya boleh disolatkan? Ya kalau si bank sudah menyatakan hutang lunas, ya sebenarnya bank, Anda berhutang atau Anda tidak berhutang, jenazah Anda disolatin. Larangan menyolatkan orang yang berhutang itu khusus untuk Nabi. Nabi tidak boleh menyolatkan orang yang masih punya hutang. Tapi selain Nabi wajib menyolatkan orang walaupun punya hutang. Apa bedanya? Sholatnya Nabi itu syafaat, dan sholatnya saya nggak syafaat. Sholatnya kawan-kawan ini juga bukan syafaat. Baik. Jadi yang nggak boleh menyolatkan Anda cuma Nabi saja. Manhaj sunnah secara tegas mengatakan bahwa hukum rokok adalah haram tanpa pengecualian. Namun fatwa MUI, rokok haram untuk kasus tertentu saja. Misalnya tidak boleh dikonsumsi untuk mereka yang masih usia di bawah usia. Jika MUI adalah representasi dari umarah, sementara manhaj sunnah harus pada umarah, apakah dapat dikatakan manhaj sunnah tetap dibolehkan memakai fatwa MUI itu? Saya nggak tahu ya fatwa MUI dalam hal ini. Fatwa rokok itu dibungkusnya udah ada fatwa. Anda nggak perlu lagi fatwa yang lain-lain. Yang bikin rokok bilang ini rokok kanker, ini rokok paru-paru, ini rokok impotensi, ini rokok gangguan kehamilan. Itu fatwa itu. Kalau itu bukan fatwa, apa namanya? Makanya kita berpikir nanti Dajjal datang ada tulisan kafir, kok orang masih ikut-ikut aja. Tapi ngelihat kasus rokok ini, oh ya pantas juga. Ini rokok dibilang kanker, kan diikuti juga sama orang. Pantasan kalau Dajjal datang ada tulisan kafir, diikuti juga sama orang. Setelah lulus kuliah, si A ditawari kerja di sebuah instansi. Karena dianggap kurang perspektif, maka kesempatan itu dilewatkan begitu saja. Dan sebagai gantinya dia memilih bergabung di tempat lain yang lebih menjanjikan untuk masa depannya. Hingga berpuluh tahun kemudian dia baru sadar bahwa keputusannya dulu salah. Sementara mau balik lagi ke instansi yang pernah menawarinya dulu, tidak bisa lagi karena sudah masuk masa pensiun. Sementara instansi yang pernah menawarinya dulu saat ini semakin berkembang dan prospektif. Dia semakin menyesali akan keputusannya yang salah itu manakala sering bermimpi seolah dia bekerja di sana. Apakah mimpi itu datang dari Allah? Bukan, itu mimpi dari setan. Apa tandanya mimpi dari setan? Mimpi yang bikin Anda gelisah nggak mungkin dari Allah. Semua mimpi yang menggelisahkan tidak mungkin dari Allah. Karena satu-satunya yang diuntungkan dengan kegelisahan Anda hanya setan. Maka mimpi itu dari setan. Nomor dua, penyesalan Anda itu pun dari setan juga. Agama tidak mengizinkan kita menyesali yang berlalu. Karena tidak ada yang diperbaiki lagi. Agama mengatakan keadaan buruk yang telah berlalu katakan qadarullah. Dan jangan lagi mengatakan seandainya. Kata seandainya untuk menyesali yang berlalu, kata Nabi, itu dari setan. Jadi dengan demikian, gelisah Anda dari setan, mimpi Anda pun dari setan. Jadi abaikan saja. Sejauh mana Allah memberikan pertolongan dan mengatur terhadap orang-orang kaum yang tidak tahu merubah diri, padahal seorang kaum itu ingin lebih baik hidupnya. Allah memberi pertolongan, mengatur orang-orang kaum yang Allah Subhanahu wa taala mengatur
mengubah satu kaum kalau mereka mengubah diri mereka. Maksudnya Anda ubahlah diri Anda yang jahat menjadi baik, ubahlah diri Anda yang zalim menjadi baik, ubahlah diri Anda yang jauh dari salat menjadi cinta salat. Ini maksudnya. Karena ayat ini dua kali dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd, satu lagi dalam surat Al-Anfal. Allah tidak merubah seseorang kalau dia nggak merubah diri sendiri. Maksud ayat ini, rubahlah kejahatan Anda menjadi kebaikan, sehingga Allah sendiri yang mengubah hidup Anda yang jatuh menjadi naik. Itu maksud ayat. Oke, saya ini sholat nggak bagus. Rubahlah sholat yang nggak bagus itu jadi bagus. Anda sudah merubah diri? Ya, Anda sudah merubah diri, maka Allah akan merubah kehidupan Anda. Begitu caranya. Saya seorang guru tahsin, tanpa alasan dan mendadak saya diberhentikan oleh istri seorang pengurus dan diganti oleh menantunya. Sebagian besar peserta usul ada 2 guru tapi tidak ditolak. Akhirnya peserta tidak bersedia lagi belajar di masjid tersebut dengan guru yang baru menganggap yang mengganti tanpa musyawarah. Sebagian besar peserta sepakat tetap belajar tetapi di rumah seorang warga dan memohon agar meminta saya untuk menjaga mereka. Apakah ini disebut majelis ilmu? Mohon nasihatnya. Anda dipecat jadi guru dan ini tidak ada proses musyawarah, itu zalim, ya. Lalu orang-orang ternyata nggak mau belajar dengan guru yang baru, maunya dengan Anda, tapi di rumah. Apakah itu dinamakan majelis ilmu? Iya, itu tetap dinamakan majelis ilmu. Apabila uzur di masjid, ngaji di rumah itu boleh. Maka di zaman Nabi, uzur melakukan kajian di Masjidil Haram karena kaum muslimin masih lemah. Maka Nabi mengajar kaum muslimin di satu rumah yang bernama rumah Arqam ibnul Arqam. Kenapa di rumah? Di masjid tidak memungkinkan saat itu. Maka kalau kajian di masjid pun tidak memungkinkan dengan satu dan lain alasan, maka membuat kajian di rumah itu hukumnya boleh. Apakah benar salah satu hadis bahwa kuku manusia yang panjang tempatnya setan? Enggak betul. Enggak betul hadis itu. Kalau benar, apa hukumnya orang yang masih menyisakan kuku kelingkingnya dipanjangkan? Padahal dia katanya untuk korek kotoran hidung. Itu orang jorok ini. Ini orang jorok. Kalau perlu korek telinga, kan sudah ada korek telinga. Ini bukan telinga. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau mau salaman jangan yang kukunya panjang. Ternyata itu buat korek telinga itu. Apakah benar bahwa Zaimul Bilad, pemimpin negara walaupun jahat tidak boleh diprotes? Enggak benar lah. Kejahatan penguasa 2, kejahatannya untuk dirinya itu enggak perlu diprotes. Tapi kalau kejahatannya terkait dengan orang lain, itu harus diprotes. Tapi caranya dengan cara nasihat, bukan dengan cara tawuran. Ya, protes. Kejahatan penguasa yang memang membahayakan orang banyak, protes itu hukumnya wajib. Cuma cara protesnya adalah dengan nasihat, bukan dengan cara tawuran, bukan dengan cara mempermalukan. Bagaimana kita harus bersikap jika ada pemerintah dari Zaimul Bilad, dia seorang muslim, dia tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah? Tugas kita adalah memberi nasihat, memprotes, tapi dengan cara bernasihat, bukan dengan cara tawuran, mempermalukan, membuat poster-poster yang tidak bagus, itu tidak boleh. Baik, demikian kajian kita hari ini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.